Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa kembali di channel ini. Video bagian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang belajar Python di bagian keempat. Dan materi kali ini adalah kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bagian kedua, yaitu materi yang ini ya. Maksudnya di nomor 2 ini, yaitu tipe data integer. Sebelumnya sudah kita bahas yang ini, nomor 1 yaitu string. Dan di sini untuk integer juga kita akan tentunya membuat sebuah variabel nantinya ya. Di mana variabel sudah kita menjelaskan sedikit ya, meskipun mungkin singkat di bagian sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja masuk. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code atau Visual Studio Code ya, menggunakan Windows. Jika sebelumnya saya menggunakan Termux ya, teman-teman juga bisa memperagakan ini dengan menggunakan mungkin Termux ya, atau platform apapun ya, dengan Python tentunya ya. Nah, di sini kita langsung masuk saja. Sini saya menggunakan VS Code sebagai IDE-nya. Nah, mungkin jika teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah menonton bagaimana cara menginstal Python di Windows dengan text editornya atau IDE-nya adalah Visual Studio Code. Di sini teman-teman tentunya sudah memiliki yang dinamakan folder kerja ya. Jadi di sini saya contohkan, jika sudah membuat folder kerja dan mungkin suatu waktu teman-teman akan keluar, kemudian masuk ke dalam folder kerja lain atau membuat editing lain di luar folder kerja yang sudah dibuat, teman-teman mungkin tidak akan mendapatkan seperti ini ya. Misalkan ini saya keluar dulu, ini saya keluarkan dulu semuanya, kita klikkan semuanya. Di sini misalkan kita masuk kepada folder kerja yang pernah kita buat, teman-teman bisa ke file ya, seperti contoh pada sebelumnya pada tahap penginstalan Python dan Visual Studio Code. Silakan teman-teman masuk ke file, kemudian pada file pilih open folder, dan pada open folder yang seperti sudah kita contohkan pada video sebelumnya yang di bagian keberapa ya, saya lupa itu. Nah, di sini kita masuk ke bagian PC ya. Tentunya sudah kita contohkan ya pada video penginstalan sebelumnya. Kemudian masuk ke di local disk C. Kemudian pilih pengguna atau mungkin yang menggunakan Windows dengan bahasa Inggris yaitu user ya. Klik saja masuk ke dalam, kemudian pilih nama PC teman-teman. Sini nama PC saya PC ASR. Kemudian saya masuk lagi. Nah, di sini saya sudah memilih yang ini ya tentunya, belajar Python pemula, yang seperti kita contohkan pada video sebelumnya ketika proses penginstalan Visual Studio Code dan Python ya maksud saya. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, menemukan seperti ini, klik saja pada foldernya ya, diseleksi saja seperti ini, kemudian pilih folder, klik yang ini. Nah, ini kan sudah masuk di dalam ya. Kita tinggal masuk kepada main PY ini. Nah, di sini adalah apa yang kita buat sebelumnya ya, dia akan tersimpan. Nah, di sini karena di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu tipe integer atau tipe data integer dan bagaimana cara kerjanya nanti kita perlihatkan. Nah, di sini kita misalkan membuat komen dulu sebelumnya ya. Terlebih dahulu kita membuat komen. Jadi komen untuk di bahasa Python kita bisa menggunakan dua jenis karakter komen, yaitu dengan titik tiga kali seperti ini, titik atas satu ya, 3 kali. Nah, di sini kita bisa menuliskan komen apa saja, atau dengan menggunakan mungkin yang disebut tanda pagar seperti ini ya. Teman-teman bebas memilih dua-duanya yang mana, atau keduanya mungkin ingin digunakan bisa saja. Nah, di sini kita akan membuat komen misalkan apa itu tipe data integer.
tanda tanya ya. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan dulu. Jadi tipe data integer itu adalah, kita mau buat lagi tipe data integer. Maaf, di sini kita membuat komen dengan jenis yang satunya lagi, misalkan tanda pagar. Jadi di sini kita juga mencontohkan komen yang bisa kita gunakan, yaitu ada dua, teman-teman ya. Ada dua jenis pada bahasa Python. Nah, di sini kita menggunakan keduanya. Nah, di sini apa itu tipe data integer? Maaf. Nah, kemudian jadi tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari bilangan bulat. Kemudian contoh, kita buat lagi tipe komen yang seperti di atas ini ya, yang berjenis titik 3 atas ya. Contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seharusnya 0 ini ada di belakang ya, tapi tidak mengapa, sama saja. Jadi tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari bilangan bulat ya. Di sini kenapa ada bio? Jadi bilangan, teman-teman ya. Jadi contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, atau mungkin 11, 12, 13. Seperti itu ya. Karena kenapa di sini berwarna beda? Karena kita sudah keluar dari lingkup komennya ya, harusnya ada di dalam ini, atau mungkin seperti ini. Jadi kita harus berada tetap di dalam di pertengahan pada titik 3 ini ya untuk komennya. Jika di luar dari titik 3 ini, itu sudah tidak terhitung dengan komen, teman-teman ya. Ini untuk tipe komen seperti ini ya. Namun jika menggunakan tanda pagar itu tidak terbatas tentunya, karena tidak ditutupi oleh sebuah karakter. Jadi hanya ada di awalnya saja. Nah, di sini saya sudah menjelaskan juga tentang komennya. Nah, di sini contoh 1, 2, 3 sampai 0 misalkan, atau mungkin 12, 11 ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya tentang, atau sudah paham tentang tipe data integer ini ya. Nah, di sini juga teman-teman sudah mungkin bisa memahami tentang komen pada Python ya, seperti yang kita buat ini. Nah, baiklah, di sini teman-teman kita akan masuk kepada contoh ya. Misalkan kita menuliskan angka 1 ya, seperti ini. Kemudian kita play seperti ini. Tentunya angka 1 ini tidak ditampilkan. Bagaimana jika kita mengetikkan angka 1 ini persis pada bagian terminalnya ya, seperti ini. Kemudian kita enter, maka juga ditampilkan 1. Nah, jika teman-teman menggunakan terminal yang ada di bawah ini seperti teman-teman menggunakan Python pada Termux ya, seperti yang kita contohkan pada video sebelumnya. Jadi ini adalah terminal interpreternya ya di sini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, apa yang bisa kita buat dengan tipe data integer ini, atau yang terdiri dari bilangan bulat ini. Nah, di sini untuk tipe data integer dengan bilangan bulat ini, kita bisa membuat sebuah perhitungan. Misalkan perkalian, pengurangan, pembagian, dan pembagian, pengurangan, perkalian ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini kita membuat 1 ditambah 2 misalkan ya. Kemudian kita play. Nah, di sini sepertinya tidak ditampilkan teman-teman ya, karena untuk ini
langsung ya. Di sini kita tidak membuat sebuah jenis atau tidak membuat sebuah output ya. Jadi kita membuatnya langsung di terminal di bawah ini. Misalkan 1 ditambah 2. Jika teman-teman menggunakan Termux, itu tentu saja teman-teman tampilannya juga seperti ini, jadi langsung ditampilkan hasilnya ya. Misalkan 1 tambah 2, kita enter, maka hasilnya tentunya 3 ya. Kemudian apalagi 1 misalkan di atau 2 dikurang 1, kemudian enter, tentunya 1 ya. Di sini kita sudah membuat penjumlahan tambah, kemudian kurang, kemudian 2 atau 4 dibagi 2, jadi karakter pada pembagian pada Python itu disimbolkan dengan simbol ini ya, slash ya. Jadi 4 dibagi 2, kita enter, sama dengan 2 ya tentunya hasilnya. Kemudian kita buat lagi perkalian, misalkan 2 dikali 4, kemudian enter, hasilnya 8 ya. Jadi untuk perkalian itu simbolnya menggunakan simbol tanda bintang ini tentunya. Nah, apakah sampai di sini saja kita bisa membuat perkalian, pengurangan, pembagian, dan pertambahan? Tentu saja tidak sampai di situ. Di sini kita juga bisa membuat variabel ya tentunya yang bernilai tipe data integer ini. Misalkan A sama dengan misalkan 2. Jadi A ini variabel A isinya atau nilai di dalamnya adalah 2 dengan tipe data integer ya, seperti ini. Jika sebelumnya pada video sebelumnya kita menggunakan variabel misalkan A dengan tipe data string, maka tandanya pasti seperti ini ya. Atau mungkin yang menggunakan titik 1 atas seperti ini. Nah, ini adalah string ya. Nah, di sini kita membuat tipe data integer, yaitu misalkan A sama dengan isinya adalah 2. Kemudian jika kita play tentunya tidak akan tersimpan teman-teman, tidak ditampilkan ya teman-teman, melainkan hanya tersimpan saja. Bagaimana cara melihat A ini adalah variabel yang bernilai atau value-nya adalah 2. Di sini kita membuat di sini kita menampilkan outputnya menggunakan print A. Jadi A-nya harus juga A besar ya, jangan menggunakan A kecil seperti ini, karena tentu saja terbacanya itu berbeda teman-teman ya. Jadi tidak sama. Jadi teman-teman jika menggunakan huruf A besar, maka untuk menampilkan output teman-teman juga harus menggunakan huruf besar seperti ini, atau menggunakan huruf A kecil misalkan seperti ini. Teman-teman juga harus menggunakan huruf A kecil pada print ya, seperti ini. Nah, oke lah, misalkan kita membuat A, kita rubah ya, A besar saja, kemudian menampilkan variabel A, kita lihat isinya, maka akan ditampilkan adalah 2 seperti yang kita buat. Jadi A itu adalah 2, atau A isinya adalah 2 seperti itu ya, atau A itu sama dengan 2 seperti itu ya bacanya. Kemudian misalkan kita buat lagi B ya. Nah, di sini kita akan membuat perhitungan nantinya dengan membuatkan variabel dengan tipe data integer ya. Misalkan B sama dengan, huruf besar ya, kita buat lagi sama dengan 3. Kemudian C kita buat lagi sama dengan misalkan 4. Oke. Di sini kita tentu saja print ini sudah kita contohkan ya, kita hapus saja yang ini. Apakah ini sudah tersimpan ya? Sudah tersimpan jika kita play tentunya, atau mungkin yang menggunakan Termux mungkin jika sudah di enter maka akan tersimpan. Atau kita bisa merubah C ini atau nilai di dalamnya. Nah, itulah kemudahan di dalam Python tentunya. Tidak seperti bahasa program lainnya. Ada sebuah bahasa program yang kita tidak dapat merubah sebuah variabel yang sudah kita buat. Jadi di Python itu sangat bebas teman-teman ya. Itulah kemudahan, salah satu kemudahan dari Python ini.
Nah, misalkan di sini bagaimana cara kita untuk melakukan penjumlahan dengan variabel yang sudah kita buat dengan tipe data integer ini. Caranya adalah misalkan kita menggunakan print lagi, keyword print. Kemudian kita menggunakan A, misalkan, A ditambah B, kemudian ditambah C, kemudian kita play di sini ya. Kita lihat hasilnya adalah 9 ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini hasilnya yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah penjumlahan dengan variabel yang kita buat dengan tipe data integer tentunya ya. Tapi jika ingin melakukan penjumlahan langsung jika menggunakan VS Code ya, sebagai di Python kita di Windows, teman-teman harus masuk atau menggunakan kolom terminal yang ada di bawah. Misalkan seperti tadi, 2 ditambah 2 misalkan sama dengan 4 ya, jika ingin melakukan penjumlahan langsung. Tapi untuk sebuah variabel, teman-teman harus menggunakan yang ada di atas ini. Kemudian menggunakan keyword print untuk menampilkan hasilnya pada interpreter atau terminal yang ada di bawah ini ya. Nah, kemudian apalagi misalkan A, di sini kita membuat perkalian, misalkan kita ketahui A isinya adalah 2, kemudian kita kali, misalkan A dikali B misalkan ya, dikali B. Jadi nilai A adalah 2, nilai A adalah 2, nilai B adalah 3. Jadi 2 dikali 3 adalah 6 ya, kita lihat ya hasilnya. Kita klik enter di samping, kita lihat hasilnya adalah 6 teman-teman ya, seperti yang sudah kita buat. Jadi A dikali B, karena diketahui bahwa nilai dari A adalah 2, kemudian dikali nilai B adalah 3, jadi 6. Nah, seperti itu. Ataupun pembagian seperti itu, misalkan A dikali B sama dengan 6, kemudian ditambah C misalkan, atau dikurang C ya, kita kurang C, kita tampilkan hasilnya adalah 2 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 2 karena 2 dikali 3 adalah 6, dikurang 4 tentunya hasilnya adalah 2. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman penjumlahan yang bisa kita buat pada dua bagian ini ya, yaitu pada main Python kita yang di atas ini, main PY, ataupun yang pada terminal. Jika di atas kita bisa melakukan penjumlahan dengan sebuah variabel atau untuk menyimpan sebuah variabel ya. Sedangkan untuk di bawah ini kita langsung bisa melakukan penjumlahan tanpa menggunakan keyword print, yaitu angka bulatnya langsung ya, seperti yang kita contohkan tadi. Nah, apalagi teman-teman, misalkan di sini kita kita beralih ke mungkin sedikit bergeser ya. Seperti misalkan C kita rubah sama dengan ini, kita hapus dulu. C kita rubah nilainya misalkan dengan tipe data string misalkan ya. Kita menggunakan string di sini. Misalkan di sini kita membuat nama misalkan saya. Kemudian kita play untuk menyimpannya. Nah, di sini kita akan membuat penjumlahan lagi ya. Saya ingin menampilkan saya ini sebanyak berapa kali ya. Misalkan kita buat dulu print. Jadi A dikali misalkan 3 dikali B ya. Kemudian kita kali C. Ini mungkin masih bisa terbaca teman-teman. Nah, ini hasilnya. A dikali B adalah 6. Maka 6 ini yang akan mengalihkan lagi C ya. 6 dikali C yang isinya adalah saya, jadi ditampilkan saya 6 kali. Saya 6 kali, seperti itu teman-teman ya. Tapi jika untuk membuat pengurangan mungkin ya, ini tidak bisa dilakukan karena dimana kita ketahui bahwa
Mungkin masih bisa ya, kita lihat saja. A dikali B sama dengan 6 dikurang C. Apakah bisa bekerja? Kita lihat dulu. Atau mungkin saya rasa error ya. Nah, akan error teman-teman karena di sini tidak dapat dibaca ya, karena saya bukanlah sebuah angka ya, bukanlah sebuah tipe data integer atau bilangan bulat, karena ini adalah sebuah tipe data string yang tidak bisa dilakukan manipulasi di dalamnya. Jadi hasilnya adalah error seperti ini. Nah, bagaimana jika seperti tadi, misalkan kenapa dia bisa menampilkan saya? Karena secara logis saja A dikali B sama dengan 6 ya. 2 dikali 3. Kemudian 6 dikali C, hasilnya dia masih bisa menggunakan tipe data string ini untuk digandakan menjadi 6 kali ya. Jadi seperti itu logikanya ya. Tapi jika kita membuat sebuah pengurangan seperti ini, misalkan A dikali B sama dengan 6. Nah, sedangkan saya ini adalah tipe data string yang tidak bisa kita manipulasi. Jadi pada pengurangan ini, kalimat saya ini atau variabel C ini diperlukan untuk memodifikasi atau memanipulasi perhitungan. Jadi kuncinya adalah saya, sedangkan saya adalah tipe data string yang tidak dapat dimanipulasi. Seperti itulah teman-teman ya, kira-kira. Semoga teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi, misalkan ini sudah jelas pengurangan dengan tipe data integer karena kuncinya ada pada C ya. Sedangkan C berisi tipe data string yang tidak dapat dimanipulasi. Sedangkan pada yang sebelumnya yaitu kali ditambah misalkan ini ya, kita kali itu masih terbaca, maaf ini juga error. Oh, ini terbaca teman-teman ya. Nah, karena pengalian ini hasilnya adalah objeknya adalah saya, itulah kenapa tipe data string ini masih bisa ditampilkan hasilnya atau masih bisa dijumlahkan karena bahannya adalah saya. Misalnya kan kita memiliki koper, kita gandakan koper tersebut, koper dikali 6, jadi ada 6 koper seperti ya misalkan. Sedangkan yang tadi pengurangan, jadi masuk akal ya teman-teman ya, maksudnya logik ya teman-teman ya. Di sini misalkan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini membutuhkan nilai C untuk mendapatkan hasil, sedangkan nilai C ini tidak dapat dimodifikasi. Misalkan 6 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurang koper misalkan, itu kan tidak bisa karena kita tahu koper itu bukan sebuah angka ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Nah, baiklah, jika teman-teman sudah paham, kemudian misalkan kita buat pembagian 2 dikali 3, kita tetap membuat kali ini ya, 2 dikali 3 sama dengan 6 tentunya, kemudian dibagi C ini. Apakah bisa? Tentunya kita lihat saja seperti apa ya. Saya rasa tidak bisa, kalau error juga, karena bagaimana? Karena 2 dikali 6, 2 dikali 3 seperti ini, A dikali B sama dengan 6. 6 dibagi koper, misalkan ini adalah koper ya, 6 dibagi saya tidak bisa seperti itu ya. Jadi 6 dibagi saya, jadi 6 ini memerlukan sebuah bilangan yang bisa dimanipulasi dari C, sedangkan di dalam C bukanlah sebuah bilangan atau tipe data integer yang bisa dimanipulasi, melainkan berisi tipe data yang berisi tipe data string yang tidak bisa dimanipulasi. Dia membutuhkan ini untuk hasil, jadi tidak bisa ya. Sedangkan yang tadi itu tentunya bisa, yang pertama, dan yang kedua dan ketiga tidak bisa ya. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. A dikali B sama dengan 6. 6 dikurang dibagi saya itu tidak gimana ya, secara berpikir saja kita tidak logik ya. Misalkan 6 dikurang saya
Seperti apa tuh? Misalkan kita membutuhkan angka tentunya. Sedangkan untuk objek yang dikalikan itu bisa. Atau misalkan kita melakukan pertambahan lagi. Di sini kita sudah melakukan pengurangan pembagian yang tidak bisa ya, perkalian bisa. Misalnya kita tambah C A dikali B sama dengan 6 ya. 6 ditambah C saya rasa juga tidak bisa ya, karena dia membutuhkan error, tonton kan. Di sini yang berfungsi adalah hanya perkalian, karena perkalian itu adalah hasil atau objek yang kita jumlahkan menjadi hasil. Jadi mungkin tergantung juga pada awalnya seperti ini teman-teman. Misalkan A ditambah misalkan B, maaf, A ditambah B sama dengan 5 tentunya. Ini juga tidak bisa tentunya ya. Kita play saja, tentu tidak bisa karena juga membutuhkan nilai dari C untuk hasilnya, yang mana nilai pada C ini tidak bisa dimanipulasi untuk penjumlahan ya, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman paham. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sedikit saja untuk lanjutan ini mungkin ya, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini. Di sini kita akan membuat sebuah pembagian ganjil teman-teman ya, yang mana bilangan bulat tadi kita sudah melakukan perhitungan genap ya, bilangan bulat 1 tambah 2 tambah 3 itu kan semua angka-angka bulat ya, yang hasilnya itu tidak ada menjadi misalkan ada 1/100, 1/10, tidak ada ya. Nah sekarang kita akan membuat perhitungan mungkin yang bisa membagi bilangan bulat ya, misalkan 1 misalkan dibagi atau begini, 3 dibagi 2 ya, 3 dibagi 2 karena ini sama-sama bilangan bulat ya, dibagi 2. Oke, kita play. Oh maaf, di sini tidak bisa kita melakukannya di terminal. Di sini kita buat 3 dibagi 2, kemudian enter. Hasilnya adalah 1,5. Nah, dari ini di sini kita sudah belajar atau menggunakan 2 tipe data dalam satu kali penjumlahan ya, yaitu hasilnya misalkan ini adalah tipe data integer tentunya, bilangan bulat. Kemudian ini kita bagi menggunakan tipe data integer juga, yaitu bilangan bulat adalah 2. Namun karena 2 digunakan untuk membagi 3 ini menjadi 2 bagian, maka hasilnya 1,5, yaitu 1 adalah 1/10 satuan ya, 1 adalah satuan, kemudian 5 adalah 1/10 angka. Nah ini disebut dengan tipe data float. Jadi pada pembagian pada kasus seperti ini kita tentunya akan menghasilkan tipe data float yang dibuat dari perhitungan tipe data integer yang kita gunakan. Nah jadi mungkin jika teman-teman sudah sedikit mulai belajar ya menggunakan pengurangan, perkalian di dalam atau penjumlahan di dalam tipe data integer ini, tentunya teman-teman sedikit banyaknya tapi pasti akan menemukan kasus-kasus seperti ini tentunya, atau menemukan penjumlahan semacam ini. Nah pada penjumlahan seperti ini yang bilangan satuan dipecah itu akan berubah menjadi tipe data float. Jadi otomatis tipe data integer kita lakukan penjumlahan yang di dalamnya mungkin ada penjumlahan apapun, kita menemukan penjumlahan seperti ini, misalkan pengurangan atau pembagian seperti ini, itu mau tidak mau kita akan beralih tanpa kita sadari, kita akan beralih ke tipe data berikutnya, yaitu tipe data float. Nah ini adalah tipe data float teman-teman. Jadi tipe data float nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah di sini kita sudah tadi membahas apa itu tipe data integer teman-teman, kemudian bagaimana cara melakukan penjumlahan, bagaimana cara membuat variabel dengan integer, kemudian bagaimana jika kita membuat penjumlahan
Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana cara membuat penjumlahan dengan tipe data string di dalamnya. Ada yang error, ada yang tidak sesuai dengan karena logik teman-teman ya. Itulah saya pernah katakan ini sebuah logika yang bermain di dalam program. Jadi program itu adalah sebuah logika yang dimanipulasi teman-teman ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Berikutnya kita akan masuk di bagian kelima dengan pembahasan kita, yaitu tipe data float ya. Sini kita lihat pada materi kita. Di sini kita sudah membahas string, kemudian sekarang kita sudah membahas integer. Berikutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu tipe data float. Yang sedikit gambaran kita sudah buat di sini. Tipe data float bisa saja tercipta juga dari hasil perhitungan dari tipe data integer ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian, semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.